Assalamualaikum anak-anak semuanya, ketemu lagi dengan channel Giol Gamma Eksakta Online. Untuk kali ini kita akan membahas tryout ASPD untuk Kabupaten Bantul ya. Tahap yang pertama tahun 2022-2023 untuk sesi yang ketiga. Kita akan bahas pelajaran matematika. Untuk sesi yang ketiga ini kita akan membahas soal nomor 21 sampai dengan nomor 30 atau sampai nomor terakhir. Mari kita simak pembahasan berikut ini. Oke, nomor 21. Perhatikan gambar berikut ini ya. Pertanyaannya, besar sudut ABE adalah titik-titik. Nah, Anda perhatikan nak ya, ini ada sudut 3x ya. Kemudian kalau ini besarnya itu adalah X, maka ini juga X. Kenapa? Karena sehadap. Nah, sehingga sudut ke sini semua ini kan menjadi sudut lurus. Sudut lurus itu jumlahnya berapa? 180 derajat. Maka 3x ini ditambah dengan X sama dengan 180 derajat. 3x tambah X kan hasilnya 4x, itu sama dengan 180 derajat. Maka X nya adalah 180 dibagi 4. Berarti berapa? 45 derajat. Nah, pertanyaan adalah sudut ABE. AB itu ini. ABE itu besarnya sama dengan 3x. Kenapa? Karena bertolak belakang. Maka sudut ABE ini ya, ABE ini juga besarnya adalah 3x. Nah, x-nya 45, tinggal mas saja ya. 3 kali 45 derajat sama dengan 135 derajat. Selesai. Oke, jawabannya yang A. Oke, lanjut nomor 22. Perhatikan gambar skitsa tanah milik Pak Barata berikut ya. Pertanyaannya adalah luas kebun sayur Pak Barata adalah berapa meter persegi. Nah, gambarnya seperti ini kita potong dulu biar kita bisa dapat ukuran yang lengkap. Ya, ini kita buat potong gini. Ini panjangnya 20, ini panjangnya sama dengan panjangnya ini. Yaitu berapa nih? Panjangnya sama dengan 16. Segini nih panjangnya adalah 16 meter. Nah, ini siku-siku. Kalau ini panjangnya 20 sisi miringnya, ini tegaknya 16, maka mencari panjangnya sisi yang sebelah sini adalah Pitagoras. Akar 20 kuadrat dikurangi 16 kuadrat. Berarti 400 dikurangi 256 ya. Kalau kita hitung ini sama dengan akar 144 atau panjangnya 12. Oh, ini panjangnya 12 meter. Nah, dengan demikian kalau ini panjangnya 12 meter, maka panjangnya sebelah sini, ini cara ngitungnya adalah tinggal 32 ini semuanya dikurangi 12 meter ini ya. 32 dikurangi 12 itu ketemunya adalah 20. Nah, sudah lengkap ukurannya. Luas trapesiumnya ini. Luas trapesiumnya seperti ini ya. Masih ingat luasnya apa? Jumlah sisi jajar kali tinggi bagi 2. Sisi jajarnya adalah panjangnya 20 dan 32. Maka jumlah sisi jajarnya adalah 20 ditambah 32 dikalikan tingginya mana? Tingginya yang ini 16 ini. Dikalikan dengan 16 dibagi 2 ya. Kata corak ini sama dengan 8 ya. Sehingga 32 tambah 20 adalah 52 ya. 52 dikalikan dengan 8 ya. 52 dikalikan 8 hasilnya adalah 416. Nah, kemudian kita hitung-hitung luas kolamnya. Bentuknya persegi. Persegi itu sisinya adalah 8 meter ya. Luas persegi rumusnya sisi kali sisi, maka 8 kali 8 hasilnya adalah 64. Nah, ini kalau kita kurangi ketemulah luas kebun ya. 416 dikurangi dengan 64 ya. Ini sama dengan 352 meter persegi. Atau jawabannya adalah yang C. Oke, sekarang nomor 23. Berikut adalah ukuran panjang sisi pada segitiga.
ada jawaban 1 sampai dengan 4. Dari kelompok ukuran sisi di atas yang membentuk segitiga siku-siku adalah. Nah, kalau membentuk segitiga siku-siku berarti memenuhi triple Pythagoras. Kita ingat lagi bilangan Pythagoras itu berapa saja? Kita ingat kembali ya. Pythagoras. Yang paling kecil adalah angka berapa? 3, 4, 5. Kemudian lagi 5, 12, 13. Terus 7, 24, 25. Lanjut 8, 15, 17. Kalau 9, 40, 41. Nah, ini paling enggak sampai sini kalian hafal ya. Nah, sekarang kita cocokkan dari jawaban 1 sampai dengan 4 mana yang benar. 1, 7, 24, 25 memenuhi ya yang ini. Oke. Terus yang kedua 8, 16, 17 salah. Yang ketiga 10, 24, 25 salah lagi. Dan yang keempat 9, 40, 41 ini benar. Nah, maka jawabannya adalah 2 dan 4 atau jawaban yang mana? Yang D. Nah, triple Pythagoras ini akan membentuk segitiga siku-siku juga termasuk dengan kelipatannya ya, kelipatannya. Jadi nanti kalau yang pertama ini misalnya angkanya adalah 6, 8, 10, ini kan kelipatan 2 kali ya. Maka ini juga triple Pythagoras. Oke. Lanjut nomor 24. Perhatikan gambar. Diberikan pernyataan-pernyataan sebagai berikut 1 sampai dengan 4. Pernyataan yang benar adalah. Nah, yang paling mudah kita kerjakan pertama adalah mencari nilai D ini, karena ini sudah ada angka 70. Di mana sudut lurusnya berapa nak? 180. Jadi D itu sama dengan 180 dikurangi dengan 70 atau sama dengan 110 derajat. Maka D ini yang nomor 4 ini jawaban benar. Kemudian yang kedua bisa kita cari nilai B ini ya, karena B itu dengan 70 ini besarnya sama karena sudut apa nih? Sudut dalam berseberangan. Jadi sekali lagi besarnya B adalah 70 derajat. Oh, nomor 2 ini benar. Sudah ada 2 jawaban, 2 dan 4 benar, maka yang benar jawaban pilihannya adalah yang D. Selesai. Nomor 25. Perhatikan gambar berikut ya. Ditanyakan volume bangun ruang di atas adalah. Sekali lagi yang ditanyakan adalah volume. Bangun ruang ini ada 2 bagian. Yang pertama yang di bawah namanya adalah balok. Kemudian yang di atas ya, balungan yang kedua ini namanya adalah limas segitiga. Kalau ini panjang semuanya 32 ya, sementara ini adalah sampai di sini panjangnya 20, maka tingginya limas ini berarti 32 dikurangi 20 atau sama dengan 12 cm. Nah, kita bisa mencari volume yang pertama. Volume pertama bentuknya balok, rumusnya apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Panjang lebarnya adalah 10, ini juga 10 karena tandanya sama ya, tingginya 20. Maka 10 kalikan 10 dikalikan 20. Sehingga ini ketemunya 2000. Volume yang kedua itu adalah bentuknya limas. Limas rumusnya apa? Sepertiga luas alas kali tinggi. Luas alasnya adalah persegi, maka sisi kali sisi atau panjang lebar tadi juga sama ya. Dikalikan tingginya adalah tinggi limasnya tadi yang 12 ini. Nah, berarti sama dengan sepertiga, panjang sisinya adalah 10, juga 10 dikalikan tingginya 12. Dicoret ini sama dengan 4. 10 kali 10 100 kalikan 4 adalah 400. Sehingga totalnya adalah 2400. Di sini jawaban yang cocok adalah jawaban yang C. Oke, mudah sekali ya. Oke, sekarang nomor 26. Berikut adalah tabel jumlah pengunjung suatu perpustakaan selama 1 minggu. Ada tabel hari, tabel jumlah laki-laki dan perempuan.
Pertanyaannya, persentase pengunjung laki-laki paling banyak terjadi pada hari A, B, C, D. Mana yang benar? Nah, kalau gini kita butuh jumlahnya. Jumlahnya antara laki-laki dan perempuan atau semuanya ini ya. Nih, kita jumlahkan. Yang hari Senin itu 30 tambah 120 berarti 150. Yang hari Selasa 60 tambah 40 berarti 200. Kemudian yang hari Rabu ini jumlahnya adalah 190. Kemudian hari Kamis 110, hari Jumat 130, dan hari Sabtu 180. Nah, kalau kita mencari persentase dari laki-laki berarti ya 30 ini dibanding 150 ya cara hitungnya. 30 per 150 dikalikan dengan 100%. Ya. Ini kan sama aja dengan ya dicoret nolnya ya. 300 dibagi 15 kan sama dengan 20 ya atau 20%. Ini yang hari Senin. Kalau hari Selasa berarti 60 ini ya, 60 laki-laki ini dibanding semuanya 200 ya. 60 dibanding 200 kali 100%. Ya. Ini sama aja dengan 30%. Kemudian juga hari Selasa Rabu ya, sekarang ya Rabu 40 per 190. Berarti 40 per 190 dikalikan 100%. Ya. Dicoret nolnya 400 dibagi dengan 19. Ini ketemu adalah 21,05%. Ya, Senin Selasa Rabu ya sudah nih ya ketiga ini. Kurang apa? Kurang Sabtu ya. Sabtu yang paling bawah. Jadi Kamis dan Jumat nggak usah dihitung karena nggak ada jawabannya itu. Ini adalah berarti 50 nih ya, 50 dibanding 180 atau dibagi ya. 50 per 180 dikalikan 100% ya. Dicoret nolnya 500 dibagi 18 ini ketemunya 27,7%. Nah, di antara angka ini yang paling banyak atau paling gede yang mana? Ya 30% ini. Di hari apa tuh? Di hari Selasa. Nah, maka jawabannya Selasa itu yang B. Oke. Sekarang nomor 27. Diagram berikut menunjukkan persentase jumlah siswa tiap jenjang pada suatu kota. Ya, ada gambar diagram lingkaran kayak gini. Jumlah seluruh siswa di kota tersebut adalah 25.000 anak. Dari wacana di atas dibuat pernyataan sebagai berikut. 1, 2, 3, 4 mana yang benar? Yang pertama kita akan mencari SD. Benar nggak 8.000 nih? Tak cek ya. SD yang pertama. SD itu persentasenya adalah 32%. Berarti 32 per 100 dikalikan jumlah anak seluruhnya itu berapa? 25.000. Ya. Nih dicoret nolnya 2 ya. 32 kalikan 25 ya sama dengan 800, masih punya 01 ya. Maka 8.000. Oke. Nomor pertama ini benar ya. Oke. Sekarang yang nomor kedua kita akan mencari yang SMP ya. Yang SMP gimana nih? SMP. SMP itu besarnya adalah persentasenya 27 ya. 27% per 100 dikalikan dengan 25.000 ya. Coret nolnya 2 ya. Sehingga 25 dikalikan 27 adalah 675, masih punya 01 ya. 6.750. Ini jawaban nomor 2 salah. Oke. Sekarang yang ketiga kita akan mencari yang SMA. SMA mana? Ini 23%. SMA adalah 23% per 100 ya. Dikalikan 25.000 ya, kayak biasanya tadi ya. Coret 2 nolnya. 23 kalikan dengan 25 ketemunya 5.750. Nomor ini nomor ketiga jawabannya benar. Sudah ada dua jawaban, yaitu jawaban 1 dan 3 benar. Maka jawaban yang cocok adalah jawaban yang mana? Yang A. Oke. Sekarang nomor 28.
Data berikut adalah hasil pengukuran berat badan sekelompok siswa. Ada berat badan 40 kg, 55 dan seterusnya. Rata-rata hitung dari data di atas adalah, nah rata-rata ya tinggal dijumlahkan aja ya. X rata-rata simbolnya X bar, coret nambah. Ini bacanya X bar ya. Ini adalah dari 40 tambah 55 dan seterusnya nih ya. 40 ditambah dengan 55 ditambah dengan 65 tambah 50 tambah 55 ya. Kemudian ditambah dengan 60 ditambah dengan 70 sampai yang terakhir tambah 65. Dibagi ya, dibagi banyak data ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Dibagi dengan 8. Nah, ini kalau kita jumlahkan ketemu adalah 460 dibagi 8. Nah, kalau kita hitung ini sama dengan 57,5. Atau jawaban yang mana? Yang C. Oke. Lanjut nomor 29. Hasil penilaian harian materi transformasi sudah dibagikan kepada 32 siswa kelas 9 dengan nilai rata-rata 70. Setelah diperiksa ulang ternyata terdapat kekeliruan dalam memasukkan data hasil pekerjaan siswa. Revisi ditulis dalam bentuk tabel sebagai berikut. Ada tabel nama, nilai semula, dan nilai hasil revisi. Berarti ada perubahan nilai ya. Nah, sekarang kita lihat perubahannya. Ini perubahannya semua naik ya. Berarti ini nilainya kita cari kenaikannya masing-masing berapa. Dari semula 75 menjadi 80, maka ini naik 5. Kemudian berikutnya yang kedua inilah Beni dari 70 jadi 85, naik 15. Caca dari 70 jadi 75, naik 5. Dan Denis yang paling bawah dari 70 menjadi 85, naik 15. Nah, kita hitung jumlah kenaikannya inilah 20 tambah 20 jadi berapa nih? 40. Nah, kita akan mencari jika ditambah dengan 3 siswa yang mengikuti ujian susulan atau penilaian susulan dan masing-masing dapat nilai ini 70, 71 dan 64, rata-rata jadi berapa? Nah, sekarang kita cari rata-rata terakhir ya, gabungannya. Itu mula-mula adalah ada 70 anak ya. 32 anak nilainya adalah rata-ratanya 70. Berarti 32 dikalikan 70. Itu yang mula-mula sebelum direvisi. Kemudian setelah direvisi dia nambah sebesar berapa nih? Sebesar 40 totalnya ya, tambah 40. Kemudian ditambah lagi dari 3 anak nih ya, 70. Kemudian 71 dan 64. Nah, ini 3 anak yang nyusul. Nah, sekarang anak jadi berapa nih? Ya, mula-mula kan 32 anak, tambah 3 siswa menjadi 35. 32 dikalikan 70 ini sama dengan 2240 ditambah dengan 40, 70 tambah 71 tambah 64, 205. Ini kita bagi dengan 8. Ini kalau kita total 2485 dibagi dengan 35 ya. Ini hasil adalah 71 atau jawabannya yang B. Oke. Nah, terakhir nomor 30. Dalam suatu kotak berisi 10 kelereng biru, 15 kelereng coklat dan 25 kelereng ungu. Jika diambil satu kelereng secara acak, maka peluang terambil kelereng bukan coklat berapa? Nah, sekarang kita cari dulu semestanya itu. Semuanya itu adalah 10 tambah 15 ditambah dengan 25 ya. 10 ditambah dengan 15 tambah dengan 25. Ini kan 30 sama dengan 50 ya. Kemudian kalau yang coklat itu 15. Kalau bukan coklat mana? Iya, berarti biru dan ungu, yaitu 10 dan 25 ya, bukan coklat. Itu adalah 10 ditambah dengan 25 atau berapa nih? 35. Nah, kalau kita mencari peluangnya ini berapa ya, maka peluangnya itu sama aja dengan 35 ini dibagi 50
Ya, 35 dibagi 50 kalau dijadikan desimal adalah 0,70 atau jawaban yang B. Oke. Nah, ini adalah semuanya ya soal-soal tryout dari Bantul seperti ini. Jadi Anda harus familiar dengan soal-soal seperti ini. Dan saat ini Anda sekarang sebenarnya butuh banget dengan prediksi ASPD seperti ini. Dan yang paling up to date itu adalah nanti prediksi yang dibuat dari tingkat provinsi. Nah, anak-anak semuanya, kami dari Gamma Eksakta itu menyediakan buku untuk prediksi ASPD. Ini yang buat adalah tim dari provinsi ya. Judul bukunya adalah Siap Menghadapi Asesmen Daerah ya. Nah, untuk Anda semuanya yang menginginkan buku ini ya, silahkan simak link di bawah ini. Ada caranya bagaimana pesan, bagaimana berapakah harganya, semua lengkap di link di bawah ini. Silahkan Anda simak dan bisa di-share pada teman-teman yang lainnya. Untuk kali ini cukup ya. Insya Allah ketemu di lain waktu dalam pembahasan soal yang berbeda. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.